Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berdua dari kelas 11 Selayanan Robotik dengan saya Dimas Nursyaban. Dan saya Aska Putri Bagita. Di sini kita akan menjelaskan tentang pergerakan nasional menuju kebangkitan kemerdekaan. Nah, latar belakangnya, pergerakan nasional Indonesia dimulai pada awal abad ke-20, di mana yang dipicu oleh penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Faktor utamanya pendorongnya meliputi yang pertama politik etis, di mana kebijakan Belanda membuka akses pendidikan. Pendidikan mencetak kaum terpelajar yang kritis dan nasionalis, diskriminasi rasial, di mana memperkuat semangat perlawanan, dan yang terakhir kenangan kejayaan masa lalu seperti Majapahit dan Wijaya yang memberikan inspirasi bagi perjuangan. Selanjutnya ada awal pergerakan 1908. 1908 menjadi tonggak awal kebangkitan nasional. Berdirinya organisasi Bung pada 20 Mei 1908 oleh mahasiswa Stovia. Fokus awal Budi Utomo adalah bidang pendidikan dan kebudayaan Jawa. Pergerakan ini menandai kesadaran kolektif terhadap pentingnya persatuan dan pendidikan. Dan di sini ada faktor pendorong lainnya, di mana ada diskriminasi oleh bangsa Barat, menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, eksploitasi sumber daya oleh pemerintah kolonial menyebabkan kemiskinan bagi warga negara Indonesia pada saat itu. Yang ketiga, ada politik etis yang tidak efektif, memunculkan ketimpangan baru. Dan yang terakhir, pendidikan kolonial menjadi celah lahirnya pemimpin-pemimpin nasionalis. Selanjutnya dampak Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama memicu perubahan besar secara global. Banyak negara baru lahir dari runtuhnya kekaisaran besar. Peristiwa ini menginspirasi rakyat Indonesia bahwa penjajahan bisa dilawan. Kemenangan Jepang atas Rusia juga menjadi simbol bahwa bangsa Asia bisa menang melawan bangsa Barat. Ada beberapa organisasi awal pada masa pergerakan. Yang pertama ada Budi Utomo yang didirikan pada 1908. Organisasi modern pertama ini fokus pada pendidikan dan budaya untuk meningkatkan derajat bangsa. Didirikan oleh pelajar Stovia, tidak bersifat politik, jadi tonggak awal kebangkitan nasional. Organisasi yang kedua ada Serikat Islam pada tahun 1911. Awalnya organisasi ini adalah organisasi pedagang, berkembang menjadi gerakan besar, fokus pada ekonomi rakyat, agama Islam, dan nasionalisme. Dipimpin oleh HOS Djoko-Minoto, menggalang persatuan masyarakat luas. Organisasi ketiga ada Indische Partij yang pada tahun 1912, di mana organisasi ini adalah organisasi partai politik pertama yang menyerukan kemerdekaan Indonesia, didirikan oleh 3 serangkai, mendorong kesetaraan dan anti penjajahan. Dilarang oleh Belanda tapi sangat berpengaruh. Setelah itu yang keempat ada Perhimpunan Indonesia 1912. Awalnya bernama Indische Vereniging. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Indonesia di Belanda. Tujuan utamanya adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi dan pendidikan. Yang terakhir ada Partai Nasional Indonesia atau PNI 1920. Didirikan oleh Soekarno pada tahun 1920, PNI ini memiliki tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui semangat nasionalisme dan persatuan. PNI ini menjadi salah satu organisasi yang paling berpengaruh dalam pergerakan nasional. Selanjutnya ada Kongres Pemuda dan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda dan Sumpah Pemuda adalah dua jenis peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang berkaitan erat. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 di Batavia, kini berubah nama menjadi Jakarta. Kongres Pemuda II menghasilkan Sumpah Pemuda, sebuah ikrar persatuan pemuda Indonesia menjadi tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan. Kongres Pemuda I yang diadakan 2 tahun sebelumnya juga berperan sangat penting dalam memicu semangat persatuan di kalangan pemuda. Sumpah Pemuda menjadi dasar bagi semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Peristiwa ini diperingati setiap tahun pada tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Peran pers dan sastra. Pers dan sastra memiliki peran penting dalam masyarakat. Pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta
berperan dalam membentuk opini publik dan menjaga kerukunan. Sastra di sisi lain memiliki peran dalam menyampaikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan politik, serta menjadi sarana ekspresi ide, pemikiran, dan perasaan. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk pemahaman, kesadaran, dan identitas masyarakat. Masuk pada kesimpulannya, pergerakan nasional Indonesia merupakan awal dari kesadaran rakyat untuk bersatu melawan penjajahan secara terorganisir, dimulai dari bidang pendidikan dan kebudayaan, berkembang ke ekonomi, agama, hingga perjuangan politik yang menuntut kemerdekaan. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Initiative Partij menjadi tonggak penting dalam membentuk semangat nasionalisme dan persatuan bangsa. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.